Sejarah terciptanya lagu Bongkar Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan, penindasan, serta kesewenang-wenangan, dan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Itulah sepenggal lirik dari lagu berjudul Bongkar yang dirilis pada tahun 1989. Lagu Iwan Fals yang berjudul Bongkar itu sangatlah lekat di telinga masyarakat. Iwan Fals menciptakan lagu Bongkar pada tahun 1989 bersama Sawung Jabu dan Setiawan Jodi untuk proyek grup musik Suami. Lagu ini lahir sebagai bentuk kritik sosial terhadap kondisi penindasan dan ketidakadilan yang terjadi pada era Orde Baru. Lagu ini masuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone edisi 56 terbitan Desember 2009. Syarat akan kritik sosial dan diciptakan demi merespon berbagai ketidakadilan, mengatasnamakan pembangunan. Menurut pengakuan Iwan Fals dalam berbagai kesempatan, lagu itu terinspirasi oleh keprihatinan akan tragedi Kedung Ombo pada masa Orde Baru. Melalui lagu tersebut, Iwan Fals dan seniman-seniman kawakan yang saat itu bergabung dalam grup band Suami seperti Sawung Jabu dan Setiawan Jodi turut menyuarakan protes masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Grobogan, Jawa Tengah yang menjadi korban penggusuran pembangunan waduk. Sebagaimana diketahui, pertengahan tahun 80-an dengan bantuan dana yang besar dari Bank Dunia, pemerintah Orde Baru mulai melakukan pembangunan waduk Kedung Ombo. Pembangunan sarana irigasi itu telah mengusir sejumlah 5.391 kepala keluarga atau sekitar 25.000 jiwa di 37 desa, 7 kecamatan, dan 3 kabupaten. Selain itu, Waduk Kedung Ombo yang memiliki luas 6.167 hektar tersebut pada proses pembangunannya telah menenggelamkan tanah milik warga, lahan-lahan pertanian, serta sejumlah situs sejarah yang antaranya adalah Makam Pahlawan Nyai Ageng Serang. Masalah-masalah lain juga timbul, di mana warga tidak mendapat dana kompensasi yang layak. Warga menolak meninggalkan lahan mereka dan juga tidak berkenan ditransmigrasi ke luar Jawa. Belum lagi banyak ketidaksesuaian dalam pendataan oleh panitia pembebasan lahan dengan jumlah luas milik warga. Padahal warga sudah menuntut adanya penggantian lahan yang sama sejumlah luas yang dimiliki. Penolakan dan tuntutan warga tersebut direspon pemerintah Orde Baru dengan cara-cara yang represif, teror, dan intimidatif. Pemerintah mengerahkan aparat sipil dan militer untuk memaksa warga mengosongkan tanahnya. Bagi warga yang kekeh menolak akan dilabeli sebagai kelompok yang anti pembangunan. Aparat juga tak segan membukukan tanda ekstapol atau mantan tahanan politik ex-PKI bagi mereka. Kemudian ditakut-takuti akan dipetrus atau diancam hukuman 13 tahun penjara. Tak hanya itu, aparat sering melakukan latihan tempur di sekitar pemukiman untuk menakut-nakuti warga. Segala problematika yang syarat akan keprihatinan yang demikian itu mengundang protes dari banyak kalangan. Para tokoh terkemuka, para penggiat LSM dan LBH, dan aktivis mahasiswa terpanggil untuk memberikan bantuan dan advokasi terhadap warga, atau mereka menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah. Jika para seniman seperti Iwan Fals dan Sawung Jabu bersuara melalui lagu, Gus Dur menggalang soliditas dan berani menggunakan privilege-nya untuk melindungi warga dan para aktivis yang tengah melakukan perlawanan. Terkait hal ini, dalam buku biografi Gus Dur, Greg Borton menulis, Gus Dur menyarankan agar sejumlah teman di Ornop atau organisasi non-pemerintah untuk menulis surat kepada Bank Dunia dan memberikan kepadanya garis besar rasa prihatin mereka dan meminta agar ia menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola proyek-proyek seperti itu. Karena kritiknya ini, Gus Dur sampai dipanggil menghadap Soeharto dan dituntut minta maaf. Namun Gus Dur bergeming, baginya kritik itu bukanlah kesalahan. Sejak itu,
Soeharto mulai sadar bahwa Gus Dur bukanlah seorang pembebek yang mudah dikendalikan. Dalam percaturan politik berikutnya, segala macam cara dilakukan penguasa Orde Baru untuk membungkam Gus Dur. Sebagaimana pemerintah Orde Baru melakukan pembungkaman terhadap bagi sebagian karya-karya Iwan Fals. Meski masalah Kedung Ombo tidak bisa diselesaikan, bahkan sampai saat ini masih menyisakan trauma bagi korbannya. Namun upaya-upaya melawan setiap ketidakadilan yang mengangkangi kemanusiaan terus diikhtiarkan Gus Dur. Ketika menjadi presiden, Gus Dur pernah akan membuat sebuah tim untuk menyelesaikan kasus Kedung Ombo. Akan tetapi urung kesampaian karena Gus Dur keburu dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya yang tak mau kenyamanannya diganggu oleh Gus Dur.